107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Bingkai Inspirasi. Dipancarkan langsung dari rumah masing-masing. 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selamat siang pendengar, saya Ainun Sucipto akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Bingkai Inspirasi. Dari 8 berita yang akan kami sampaikan, inilah 3 berita utama. Minimnya ojek online membuat pemuda asal Kabupaten Wonogiri berinovasi menciptakan taktuk. Kisah guru inspiratif di Banjarnegara, Jawa Tengah yang berdedikasi mengajar ke rumah warga. Rahasia zona hijau dipercayai masyarakat Kabupaten Lebong dengan mengkonsumsi lemak yang membantu menjaga imunitas. Selain berita tersebut, masih ada beragam berita untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Memasuki berita pertama, pemuda daerah asal Kabupaten Wonogiri memiliki inovasi yang menarik untuk mengembangkan jasa delivery order yang diberi nama taktuk. Dilihat dari situasi Wonogiri yang masih minim sekali ojek online, taktuk ini dinilai sangat membantu. Untuk mengetahui seperti apa jasa taktuk, selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kita Alin Edisiwi. Wonogiri. Iya, Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya bukan halangan untuk masyarakat tetap produktif. Sukses, sukses, Wonogiri sukses. Salah satunya, pemuda daerah Kabupaten Wonogiri. Diprakarsai oleh Sabet Atik Gunung, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menggerakkan para pemuda daerah sekitar untuk menggalakkan jasa delivery order. Alasan terbentuknya jasa ini sangat diperhatikan oleh Sabet Atik Gunung. Bentuknya taktuk yaitu dari keresahan masyarakat karena tidak ada pekerjaan tetap sehingga memancing kreativitas dalam membuat lapangan pekerjaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Taktuk menjadi nama dari jasa ini, merupakan singkatan dari kata berbahasa Jawa tak tukokne, yang artinya saya belikan. Kru taktuk hanya ada 7 orang, 2 admin dan 5 driver. Nah, kerjasamanya itu bersama Bank BMT Muamalah untuk operasionalnya, akan tetapi itu sekedar untuk meminjam modal dan nanti kita mengangsur. Sampai saat ini, taktuk tidak hanya terkhusus pada jasa pengantaran makanan, tetapi juga sembako, barang elektronik, obat-obatan, dan keperluan lainnya. Bekerja sama dengan para pedagang pasar dan juga pertokoan yang terkena dampak dari pandemi ini. Keuntungan tersebut dirasakan langsung oleh mitra pedagang taktuk, Bayu Diah. Ya banyak Mbak keuntungan yang saya peroleh dari penggunaan taktuk. Salah satunya menambahkan daya jual sehingga pendapatan yang saya terima setiap harinya pun ikut bertambah lebih banyak dari biasanya. Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, menerapkan jaga jarak, taktuk mendapat banyak kepercayaan dari pembeli. Selain itu,
Tentunya juga menjaga kualitas pesanan untuk tetap dalam keadaan baik sampai ke tangan pembeli. Layanan taktuk yang memuaskan dirasakan oleh salah satu pengguna jasa, Ristia Kumara. Dengan adanya taktuk, saya sebagai pembeli ya sangat dimudahkan karena nggak perlu keluar rumah, hanya tinggal menunggu dan memberikan pesanan ke aplikasi, barang sudah sampai di tempat dengan harga yang terjangkau. Untuk menggunakan jasa taktuk, pembeli dapat memesan dengan beberapa cara. Paling mudah melalui WhatsApp, tetapi taktuk juga melayani pemesanan melalui aplikasi, website, dan juga media sosial lainnya. Pembangunan sukses, Wonogiri sukses. Jumlah kasus terinfeksi virus corona semakin meningkat. Hal ini sejalan lurus dengan dibutuhkannya lahan-lahan pemakaman bagi mereka yang wafat karena pandemi. Jumlah jenazah yang tak sedikit membuat tenaga pemakaman ditambah. Berikut laporan selengkapnya dari Tangerang oleh reporter Salman. Silakan Salman. Pagi itu nampak tidak berbeda dari pagi-pagi lainnya. Matahari tetap bersinar terang seperti biasanya. Pria paruh baya itu siap bergegas mengabdi atas nama kemanusiaan. Selama 3 bulan belakangan badan terasa lelah sekali. Bekerja 15 jam sehari, diminta terus menggali dan tak pernah berhenti. Ini kisah tentang Junaidi. Tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur dipilih sebagai tempat pemakaman bagi mereka yang wafat karena pandemi. Setiap hari sibuk menggali liang lahat, menyiapkan nisan, dan tentunya nyawa sebagai taruhan. Bersama 50 orang temannya, bapak 4 anak ini bekerja sebagai penggali makam. Bukan pekerjaan yang baru ia lakukan belakangan, melainkan sudah hampir 10 tahun berjalan. Ia mengatakan bahwa menjadi penggali makam sebetulnya tidak terlalu lelah. Namun tahun 2020 ini ia merasakan sangat lelah. Menggali makam sedalam 2 meter harus dikerjakan dengan durasi kurang dari 10 menit demi menekan resiko penularan COVID. Ambulans tak henti terus berdatangan, tak ayal menggali 20 lubang sehari. Awalnya Junaidi tidak tahu apa itu COVID, apa itu corona, bahkan tidak tahu bahwa virus ini berbahaya. 7 hari 1 minggu tidak ada libur. Awalnya pemerintah menutup mata. Junaidi dan teman-temannya dibiarkan bekerja tanpa alat pelindung diri. Seperti lupa bahwa garda terakhir adalah pahlawan kemanusiaan juga yang harus diberi jaminan keselamatan. Junaidi mengatakan bahwa jaminan keselamatan berupa alat pelindung diri baru hadir belakangan ini. Kalau keamanan sih cukup Pak, cukup ya. Pertama APD, ya kedua lengkap lah. Sang istri mengatakan awalnya tak memberikan izin untuk Junaidi menjalankan pekerjaan sehari-harinya itu. Namun dedikasinya atas nama kemanusiaan sudah menyentuh puncaknya. Kalau pertamanya sih saya sempat ngelarang gitu. Cuma ya namanya tugas kan gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting kita berdoa aja biar semuanya kelar aja gitu, biar semuanya hilang dah. Protokol pemakaman jenazah COVID-19 harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam kurun waktu kurang dari 4 jam harus segera dimakamkan. Junaidi menambahkan, dirinya dan temannya siap sedia kapanpun diminta. Salman Kamal melaporkan. Tak hanya meresahkan masyarakat secara umum, virus corona juga berdampak ditundanya pemberangkatan haji. Pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan jika tahun ini tidak ada pemberangkatan haji karena kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung surut. Baik teaser, laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Irfan yang sudah berada di Solo. Silakan Irfan. Coronavirus menjadi masalah besar di dunia. Salah satunya tidak adanya pemberangkatan ibadah haji. Sebanyak 510 calon jemaah haji asal Solo, Jawa Tengah gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 diumumkan Menteri Agama Fahrul Razi. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Pembatalan ini membuat sejumlah calon haji sedikit kecewa. Betapa tidak kecewa, impian setelah bertahun-tahun ingin menampakkan kaki di tanah suci harus tertunda. Salah satu calon haji yang berasal dari Solo, Sri Suharto bersama dengan istrinya harus mengubur impiannya selama 9 tahun ini. Sri Suharto yang kesehariannya sebagai tukang parkir di Jalan Yosodipuran ini tidak tahu jika pemberangkatan haji ditunda. Berita penundaan ini didapat Suharto dari anaknya. Selama ini anaknya lah yang selalu memberikan kabar terkait perkembangan haji. Kula mboten gadah HP, kula mboten ngertos. Biasanipun sik menehi kabar anak kula. Anak kula sik tumut grup manasik. Berawal dari tukang parkir hingga bisa naik haji, Suharto yang hanya menjadi tukang parkir dengan penghasilan sekedarnya, dia tetap bersikukuh menabung untuk berhaji. Akhirnya tahun 2011 dirinya mendaftar ibadah haji bersama istrinya. Setelah 9 tahun, akhirnya mereka bisa mewujudkan impian itu. Namun sangat disayangkan ketika impian itu harus tertunda karena pandemi COVID-19. Tahun 2011 kula daftar sedinten angsal 50.000 kangge maem 11.000. Sisanipun kula tabung ngertos kabar ditunda, kula pasrah mawon kalih pemerintah. Tidak ada persiapan khusus dari pria 66 tahun ini. Dia hanya menyiapkan pakaian ala kadarnya dan tidak punya persiapan apapun. Kekurangannya bukan menjadi halangan dirinya untuk bertamu ke rumah Allah. Sajanipun kula minder lan isin. Nggih manasik haji sedaya beto mobil. Ceritanipun macem-macem nggih naming kula kalih istri sik mboten nyiapne napa-napa. Nanging istri tetep nyemangati lan tetep tawakal. Meski tekad dan semangatnya sudah bulat, Suharto dan istrinya harus bersabar 1 tahun lagi. Dirinya berharap bisa menunaikan ibadah dengan baik. Kados pundi mawon, haji niku panggilan saking Allah. Kula pitados sing saged tindak mrika nika ingkang angsal undangan saking Allah. Nggih bibar salat, kula kedah ndonga supados saged mrika. Itulah cerita perjuangan Pak Sri Suharto dan istrinya yang gagal ibadah haji tahun ini akibat pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera usai dan kembali normal lagi. Irfan Prasetyo melaporkan kembali ke studio. Oke teaser, kita masih bersama di Bingkai Inspirasi 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Pendengar, kita beralih ke berita pendidikan. Sejak Kemendikbud memberlakukan sistem belajar online, ternyata cukup memberikan dampak bagi para siswa yang bertempat tinggal di daerah terpencil, baik terkendala sinyal ataupun sarana telekomunikasi. Selengkapnya akan kami sajikan kisah seorang guru inspiratif di Banjarnegara, Jawa Tengah yang berdedikasi di tengah pandemi saat ini. Laporan selengkapnya bersama reporter Vidya Mileniar. Adanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia mengharuskan Kemendikbud membuat kebijakan belajar secara online selama masa pandemi corona ini. Seperti kita ketahui, guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Sosok guru bernama Bapak Agus Listiono yang akrab disapa Pak Guru Agus adalah seorang guru SD Negeri 1 Kecepit Banjarnegara. Beliau melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menyambangi ke rumah-rumah siswinya di daerah terpencil yang terkendala sinyal dan tidak adanya sarana komunikasi pendukung sistem belajar online.
Hal itu menjadi kendala bagi siswa-siswi Pak Guru Agus. Kebijakan pemerintah dengan adanya sistem belajar online menjadi kendala bagi siswa-siswi saya yang berada di daerah terpencil, sehingga mengharuskan saya melakukan kegiatan belajar mengajar ke rumah-rumah siswa. Menurut kepala sekolah di mana beliau mengajar, Pak Guru Agus merupakan sosok guru yang dikenal tekun dan selalu ingin melakukan yang terbaik bagi anak didiknya. Ya, beliau memang sosok guru berprestasi karena telah mengantarkan anak didiknya dalam berbagai macam lomba dan menjadi juara. Jika akan menyambangi rumah-rumah muridnya, beliau harus menempuh jarak perjalanan sekitar 18 km dari rumahnya menuju desa terpencil yakni Desa Kecepit yang terletak di ujung utara wilayah Banjarnegara. Perjalanan jauh yang beliau tempuh tidak menyurutkan niatnya untuk mengajar siswa-siswinya agar tetap mendapatkan ilmu di tengah kondisi pandemik seperti saat ini yang mengharuskan belajar di rumah saja. Wali murid Pak Agus juga berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh beliau. Saya selaku orang tua mengucapkan terima kasih karena Pak Agus tetap mengajar di situasi seperti adanya corona saat ini. Kita tahu, sosok guru merupakan pelita dalam kegelapan yang menerangi kita dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh mereka. Guru adalah ujung tombak generasi penerus bangsa. Gurulah yang pertama kali mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Pak Guru Agus sendiri mengharapkan apa yang beliau lakukan dapat menjadi manfaat bagi anak-anak didiknya kelak di masa depan. Di saat situasi pandemi seperti ini, tidak ada tembok yang menghalangi untuk mendapatkan ilmu sekecil apapun. Seperti perjuangan Pak Guru Agus yang rela mengajar ke rumah-rumah muridnya untuk berbagi ilmu pada anak didiknya. Semoga semakin banyak sosok-sosok seperti Pak Guru Agus demi memajukan generasi penerus bangsa Indonesia. Video Milenial melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya akan sumber daya air karena menyimpan 6% potensi air di dunia. Namun kajian resmi pemerintah memprediksi Pulau Jawa akan kehilangan hampir seluruh sumber daya air pada 2040. Potensi kekeringan meteorologis di Indonesia berdasarkan rilis Juni 2019, Jawa berada dalam peringatan siaga dan awas. Seperti apakah kisah perjuangan penduduk Pulau Jawa di tengah kekeringan? Inilah segelintir cerita di balik layar bagaimana mereka mendapatkan air bersih guna menyambung hidup, yang akan disampaikan oleh reporter Anindya. Puluhan desa di Pacitan, Jawa Timur kini menjadi sorotan utama karena sering mengalami kekeringan akut di tengah kemarau panjang. Sebagian besar rumah di Pacitan sebetulnya sudah teraliri PDAM, namun airnya kini jarang mengalir. Pada akhirnya, warga harus bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Miratin salah satunya. Miratin bercerita bahwa untuk mendapatkan air layak konsumsi harus berjalan sejauh 1 km menuju sumber air di gua sedalam 10 meter. Nama saya Miratin. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di luang pilih yang air bersih gitu loh Pak. Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh Pak. Satu pagi tok. Sepagi? Iya. Buat apa? Aktivitas apa? Buat itu, masak. Cuma buat masak tok. Sambil itu nyuci-nyuci yang dimasak itu loh. Apa sayuran, apa gitu. Terus sorenya beli lagi? Sorenya beli lagi, kalau pengen ya ke luang sana. Kalau suami di rumah ya ada, kasih itu loh. Pakai sepeda motor gitu. Bawa 3 kadang-kadang. Kalau sendirian ya, kalau di rumah sendirian ya saya sendiri juga. Ancaman krisis air ternyata juga menimpa ibu kota Jakarta. Ternyata ini merupakan salah satu faktor pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Sama halnya dengan Miratin. Salah satu warga Kecamatan Tambora, Jakarta Pusat, Mamas,
harus mengeluarkan cukup biaya untuk membeli air bersih keliling. Selain itu, Mamas juga mengandalkan pompa air tanah di rumahnya yang jauh dari kata layak untuk dikonsumsi setiap harinya. Nama saya Mamas. Beli dari gerobakan, ya kalau buat minum pakai air galon. Ya kadang kalau buat masak pakai air yang gerobakan itu. Mandi pakai air pompa juga. Sedikit yang keluarnya karena musim kemarau ini gitu kan. Jadinya airnya keluar sedikit, cuma perlu diistirahatin dulu baru dia airnya ada lagi gitu. Mungkin karena udah surut gitu kali ya. Nggak bisa buat diminum, cuma khusus buat mandi gitu. Terusnya buat cuci-cuci aja. Kalau mungkin kalau udah keterpaksaan air pam nggak ada, mau nggak mau kita pakai air pompa. Bernasib sama dengan Miratin dan Mamas yang membawa cerita haru karena air bersih. Kisah pilu karena kekeringan juga dialami sebagian warga di Purworejo, Jawa Tengah. Berangkat dari kisah itulah, salah satu warga Rato Budi Saputro menjadi relawan distribusi air bersih di desanya yaitu Dusun Seren. Pria yang berprofesi sebagai sopir mobil sewa ini mengaku selama 4 tahun ia menjadi relawan bersama temannya. Ia melakukan inovasi pompa air hidram yang bekerja dengan sistem tekanan. Ini adalah pompa hidram, cuman di Rumah Harjo ini kan kita kembangkan, kita maksimalkan supaya hemat limbah buangnya, tapi debit airnya bisa maksimal, Pak. Pemanfaatannya untuk apa aja? Macam-macam, Pak, yang pemukiman yang berada rata-rata di atas sumber air itu kita kasih pilihan untuk bebas pompa hemat energi, bebas biaya bulanan, nggak bayar listrik, nggak usah pakai solar. Kita menggunakan penggerak dari sumber airnya tersebut, Pak. Masalah kekeringan dan air bersih memang masih menghantui penduduk Indonesia, Pulau Jawa khususnya. Namun, dengan segala kesulitan tentu masih ada harapan untuk tetap bertahan. Semoga Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dapat segera mengentaskan kekeringan berkepanjangan dan penyediaan air bersih yang melimpah. Anindya Ristika melaporkan. Masyarakat mengeluhkan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Di rumah dan tidak melakukan aktivitas keseharian membuat stamina kian menurun. Sepinya Jalan Sudirman hingga Tamrin, Jakarta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersepeda. Selain untuk melepas kejenuhan, bersepeda juga dimanfaatkan sebagai aktivitas menjaga stamina di tengah pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya oleh Ferdiansyah. Aktivitas bersepeda kembali naik daun di tengah pandemi corona. ITDP Indonesia mencatat terjadi peningkatan jumlah pesepeda hingga 10 kali lipat di ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Citra penggunaan sepeda di Indonesia kerap berubah sesuai perkembangan zaman. Awalnya, sepeda dinilai sebagai alat rekreasi. Kemudian, tren goes sepeda di Indonesia bergeser menjadi sebuah solusi gaya hidup sehat. Sekarang, pandemi COVID-19 pun menjadi alasan banyak orang untuk beralih ke sepeda. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga gencar mempromosikan bersepeda demi menjaga social distancing. Prancis contohnya, mensubsidi pesepeda dengan anggaran sebesar 330 miliar rupiah. Sebanyak 12 produsen sepeda Indonesia menyatakan, mereka sampai harus menaikkan kapasitas produksi hingga 30%. Beberapa dari mereka juga jadi batal mem-PHK-kan karyawan karena lonjakan permintaan yang tiba-tiba di akhir April. Bahkan,
DKI Jakarta merekomendasikan opsi berjalan kaki dan bersepeda selama masa transisi PSBB berlangsung. Di masa pandemik ini, hal yang harus diperhatikan ketika bersepeda adalah selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran olahraga, Andi Kurniawan. Mereka saling berjauhan, mereka tidak saling sentuh, terus kemudian mereka juga tidak saling menyentuh apapun gitu, terus kemudian tetap mereka menjaga aktivitasnya. Saya rasa tidak ada masalah. Di masa pandemi COVID-19, minat warga untuk bersepeda terus meningkat. Adanya peningkatan bersepeda diakui oleh salah satu penjual sepeda di kota Jakarta. Menurutnya, penjualan sepeda di tokonya meningkat usai masa PSBB. Habis masa new normal ini sih kita lihat ada peningkatan lah, 2-3 kali lipat lah omset. Tapi yang dikejar orang sepeda lipat sekarang semuanya. Itu makan market 70% itu. Mungkin karena sekarang mudah dibawa kemana-mana kali kan. Jadi masuk mobil, main kemana juga langsung jalan. Selain untuk menjaga kesehatan dan imunitas, bersepeda dipilih masyarakat untuk alternatif transportasi yang lebih aman dari risiko penularan virus COVID-19. Bersepeda kan bisa personal, jadi tidak perlu orang banyak. Ditambah lagi PSBB kan, kalau main bola kan kita butuh teman. Jadi kalau sepeda kita bisa jalan sendiri, kapanpun kita mau kita bisa jalan, seperti itu sih. Selain berolahraga sekaligus berwisata di tengah keterbatasan aktivitas, bersepeda dirasa menjadi solusi yang tepat bagi sebagian warga. Ferdiansyah melaporkan. Pendengar, banyak permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai macam sampah, salah satunya sampah elektronik. Selama ini yang menjadi concern adalah upaya-upaya untuk mengelola sampah plastik, padahal sampah elektronik tak kalah berbahaya bagi lingkungan. Untuk mengetahui seperti apa pengumpulan sampah elektronik ini, selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tiffany Rizky yang sudah berada di Serang, Banten. Sampah elektronik atau e-waste adalah istilah yang digunakan untuk segala jenis perangkat elektronik yang tidak berfungsi atau rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Permintaan terhadap perangkat elektronik selalu meningkat. Hal ini menyebabkan produksi yang masif dengan umur pakai yang pendek. Akibatnya, sampah elektronik terus bertambah tanpa disertai pengolahan sampah yang tepat. Sampah jenis ini umumnya mengandung bahan kimia beracun dan berbahaya seperti lead, berilium, kadmium, merkuri, dan lainnya. Karena itu, sangat penting untuk memisahkan sampah jenis ini dengan sampah lainnya, dengan memastikan proses daur ulang yang meminimalkan tingkat resiko. Berawal dari tugas karya tulis saat duduk di kelas 5 SD, Muhammad Rafa Ibnu Sina Jafar atau akrab disapa Rafa Jafar melihat fenomena masyarakat yang amat konsumtif dalam penggunaan perangkat elektronik. Menurut riset Rafa, ditemukan dalam satu rumah rata-rata ada 80 macam elektronik. Rafa mengangkat persoalan tersebut sebagai topik penelitian untuk karya tulisnya dengan didampingi guru. Pelajar kelahiran Jakarta 7 Februari 2003 itu melakukan riset ke produsen elektronik dan perusahaan pengolah limbah industri. Nah, jadi awalnya tuh saya diberi tugas karya tulis pada waktu duduk di bangku kelas 5 SD. Lalu saya melihat fenomena masyarakat yang amat konsumtif dalam penggunaan perangkat elektronik. Nah, rata-rata mereka tuh punya ponsel yang lebih dari satu. Terus di tahun 2017, saya membentuk komunitas e-waste RJ ini yang isinya para pemuda yang peduli sampah elektronik. Pemikiran dan solusinya itu dituangkan dalam buku, namun sayang sekali jika solusi yang diteruang dalam buku tidak diwujudkan. Remaja yang senang berolahraga basket itu mencari referensi untuk membuat dropbox sampah elektronik, agar setiap orang bisa membuang barang elektronik yang sudah tidak terpakai di kontak sampah tersebut. Pada tahun 2017, Rafa membentuk komunitas e-waste RJ yang diinisiasi oleh para remaja dengan fokus kepedulian terhadap limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, khususnya elektronik.
Selain kegiatan mengurus sampah elektronik, komunitas ini juga kerap mengisi acara atau berpartisipasi dalam acara pemerintah, sekolah, perusahaan, maupun komunitas lain. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah elektronik. IWUS RJ juga menggunakan media sosial Instagram untuk memberikan informasi mengenai bahaya sampah elektronik. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa sampah elektronik harus dikumpulkan di tempat khusus dan tidak bisa dicampur dengan sampah lain. Komunitas ini berupaya menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dengan barang elektronik bekas. Karena masih banyak yang belum mengetahui kalau elektronik bekas merupakan sampah. Kini, drop zone atau lokasi pengumpulan sudah ada di 11 kota dengan 18 titik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mayoritas titik berada di Jakarta sebab IWUS RJ bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kategori kaca disatukan dengan kaca, plastik dengan plastik, dan kabel dengan kabel. Kemudian, komponen tersebut didaur ulang sehingga menjadi bahan dasar dan 1,5 ton sampah sudah didapat oleh IWUS RJ selama 3 tahun. Masyarakat tidak bisa menolak pertumbuhan teknologi yang semakin canggih, namun sebagai konsumen harus bertanggung jawab atas sampah elektronik yang dimiliki. Sampaikan pengetahuan baik ini jika Rafa Jafar bisa melakukannya, bukankah Anda bisa juga? Tiffany Rizky melaporkan. Kenaikan angka positif kasus corona semakin meningkat, namun tak dipungkiri masih terdapat daerah zona hijau, salah satunya di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Meskipun di kabupaten lainnya sudah dinyatakan zona merah, konon masyarakat Lebong percaya rahasianya yaitu dengan mengkonsumsi lemak yang membantu tingkatkan imunitas. Berikut laporan selengkapnya dari Bengkulu oleh Yasinta Salsabila. Silakan laporannya. Saat angka kasus corona di Indonesia semakin meningkat, di Kabupaten Lebong justru dinyatakan sebagai zona hijau. Konon, rahasianya karena mereka mengonsumsi lemah bambu asam khas Bengkulu. Nah, sebelumnya teaser pasti pada penasaran kan, apa sih lemah itu? Lemah adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari rebung. Untuk informasi, rebung adalah tunas muda dari tanaman bambu yang masih lembut teksturnya. Masyarakat Bengkulu percaya bahwa lemah ini berkhasiat untuk meningkatkan imunitas. Berikut pernyataan dari Muhammad Adinsyah selaku Ketua Adat Suku Rejang Bengkulu. Kalau diceritain ya panjang ceritanya, soalnya kan lemah ini ya dari leluhur. Rasa asamnya dan nyengatnya itu yang pasti bikin semua penyakit mati. Ini kenapa kalau kata orang warga kami Suku Rejang pada bagus imunnya. Kan jarang ada yang bisa ngolah rebung jadi makanan gitu. Jika merujuk pada ilmu kesehatan, lemah memiliki kandungan zat alami yang bagus dikonsumsi. Seperti yang disampaikan Oktarina, perawat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, Bengkulu. Sebenarnya bukan obat ya. Lemah ini lebih tepatnya rasanya asam banget. Dan dalam medis, lemah itu ada kandungan asam amino dan juga antioksidan jenis fitosterol. Karena kalau kita rutin konsumsi yang asam-asam, virus itu pasti mati. Apalagi asamnya lemah ini tuh mirip sama asam asetatnya cuka untuk disinfektan tubuh. Untuk membuat lemah, kita harus memfermentasikan rebung dari bambu yang sudah dicincang selama 3 hari. Setelah itu, lemah akan dimasak dengan cabai untuk menghasilkan cita rasa pedas. Repani Anggraini, masyarakat Lebong mengaku bahwa lemah ini berkhasiat untuk berbagai penyakit. Hampir tiap hari sih keluarga saya makan ini, tapi emang bener kalau katanya lemah itu bikin imun kuat. Soalnya dulu ibu saya pernah kena malaria, tapi malah sembuh abis makan nasi lauk lemah ini. Selain itu teaser, kita juga harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan aturan pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Sekian teaser mengenai laporan dari Bengkulu. Yacinta Salsabila melaporkan untuk MMTC Radio.
Tak terasa 30 menit sudah, bingkai inspirasi menemani Anda. Aina Sucipto pamit undur diri, dan akhir kata, pastikan teaser makin seru bersama 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel.